Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 2212105595. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program dengan studi kasus penerapan machine learning dalam peramalan permintaan. Yang pertama, ada import pandas ASPD, yaitu mengelola data-data. Kemudian ada NumPy, yaitu melakukan perhitungan pada data. Kemudian di sini ada Scikit titik model selection, import data train test, yaitu untuk menghitung data train dan data test. Kemudian di sini ada Scikit ensemble import, yaitu untuk menghitung data random forest regressor. Kemudian di sini ada main absolute, yaitu untuk menghitung data main absolute dan main square. Kemudian di sini ada mengimpor data atau contoh data penjualan. Di sini terdapat 5 data, yaitu data ranks, kemudian sales, kemudian price, kemudian promosi dan Twitter. Masing-masing memiliki size 730. Kemudian di sini mengubah fitur cuaca menjadi numerik, yang dimana ada Twitter, kemudian Sunny sama dengan 0, kemudian Rainy sama dengan 1, dan Cloudy sama dengan 2. Kemudian di sini menambah fitur tambahan. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu day of week dan month. Kemudian di sini memisahkan fitur dan target. Ada fitur X dan Y. Fitur X terbagi menjadi 5 target, yaitu price, promosi, Twitter, day of week, dan month. Kemudian fitur Y ada 1 target, yaitu sales. Kemudian di sini membagi data menjadi training set dan test set, yaitu X, Y dengan test size sama dengan 0,2 dan random state sama dengan 42. Kemudian di sini melatih model random forest regressor, yang dimana model pertama ada n estimator sama dengan 100 dan random state sama dengan 42. Kemudian model titik fit, yaitu X train, Y train. Ketika di run akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke program memprediksi permintaan pada data test. Kodenya yaitu YPRED sama dengan model predict atau X-test. Kemudian mengevaluasi model. Di sini ada 2 evaluasi, yaitu MAE dan RMSI. Ketika di print akan menghasilkan main absolute, ketika di print akan menghasilkan root main square. Ketika di run akan menghasilkan seperti ini. Main absolute hasilnya yaitu 27,68 sekian dan root main square hasilnya adalah 31,68 sekian. Ya, itulah tadi penjelasan dari studi kasus 1. Kemudian kita masuk ke nomor 2, yang dimana di sini ada mengimpor pustaka yang diperlukan. Ada kode impor pandas SPD, yaitu untuk mengelola data-data tersebut, dan ada impor NumPy, yaitu untuk menghitung data-data tersebut. Kemudian di sini ada import train, yaitu untuk menghitung data train dan data test. Kemudian di sini ada Scikit titik ensemble import, yaitu untuk menghitung data random forest regressor. Dan di sini ada untuk menghitung data main absolute dan main square. Dan ada matplotlib, yaitu untuk menghitung data matplotlib. Kemudian ada program menampilkan informasi umum tentang dataset. Ketika kita tulis print titik sama dalam kurung df titik head dan print df titik info akan menghasilkan, ketika di run akan menghasilkan atau menampilkan ID, tanggal, store, family, sales, promosi, dan day of week atau hari-hari dalam seminggu, dan ada month.
Di sini bisa dilihat urutannya dan memiliki memori. Kemudian kita masuk ke pemrosesan data dan menambahkan fitur tambahan seperhari dalam minggu dan bulan. Di sini ada day of week atau hari-hari dalam satu minggu, dan ada bulan. Kemudian di sini memilih subset data untuk salah satu produk atau toko tertentu, misalnya store underscore NBR1. Ini bisa dilihat kodenya ya. Dan di sini memisahkan fitur dan target, yang dimana terdapat dua fitur, yaitu X dan Y. Kemudian fitur X ada 3 target, yaitu day of week atau hari dalam seminggu, dan bulan, dan promosi. Dan fitur Y targetnya yaitu sales. Kemudian di sini membagi data menjadi training set dan test set, yang dimana ada 2 fitur, yaitu X dan Y. Test size-nya adalah 0,2 dan random state-nya yaitu 42. Kemudian di sini melatih model random forest regressor, yang dimana model sama dengan data random forest regressor sama dengan N sama dengan estimator hasilnya 100 dan random state hasilnya 42, dan model titik fit yaitu X train, Y train. Ketika di run akan menghasilkan seperti ini. Kemudian di sini memprediksi permintaan pada test set, yaitu model predict sama dengan X test. Kemudian kita akan mengevaluasi model. Ada 2 model, yaitu MAE dan RMSI. Ketika kita print akan menghasilkan mean absolute untuk model MAE, dan ketika kita print F akan menghasilkan root mean square untuk model RMSI, dan akan menghasilkan mean absolute hasilnya 244,22 sekian. Kemudian root mean square akan menghasilkan 469,27 sekian. Kemudian di sini ada plong, hasil prediksi phase nilai aktual, yang dimana prediksi figur menghasilkan fixed size 10,5 dan prediksi plot menghasilkan text value label sama dengan actual sales, dan prediksi plot menghasilkan nilai YPRED, label sama dengan predict sales. Kemudian di sini ada legend. Kemudian prediksi title akan menghasilkan nilai aktual phase prediksi sales. Kemudian hasil prediksi X label akan menghasilkan nilai data point, dan hasil prediksi Y label akan menghasilkan nilai sales, dan prediksi show. Ketika di run akan menghasilkan seperti ini, yaitu aktual dan prediksi sales, akan menghasilkan algoritma seperti ini dan data sales. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari studi kasus peramalan permintaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.